Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas poin pertama, motivasi dan merdeka belajar. Bagian 1. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Mengadaptasi dari teori motivasi kebutuhan Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar atas dua hal. Yang pertama berbasis perkembangan dan yang kedua berbasis kekurangan. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang untuk memenuhi dan memperlihatkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan seseorang akan penghargaan dan pengakuan serta rasa hormat dari orang lain. Lalu kebutuhan relasional, artinya kebutuhan untuk memiliki secara sosial yang mengembangkan hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk merasa stabil, aman, dan tidak takut akan ancaman sesama individu. Dan yang terakhir, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang membuat kita tetap hidup seperti makan, minum, dan memiliki tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, manusia termotivasi mencapai suatu tujuan yang ditetapkannya sendiri. Yang pertama, manusia biasanya menilai mampu atau tidaknya melakukan sesuatu. Yang kedua, emosi terpacu untuk melakukan sesuatu atau biasa kita sebut keinginan. Yang ketiga, biasanya sudah mengetahui tujuannya. Yang keempat, melakukan tindakan. Yang kelima, umpan balik. Dan yang keenam, menyelesaikan tujuan sebelumnya. Mengapa motivasi guru itu penting? Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Artinya, tanpa motivasi, seorang siswa akan belajar dan sekolah, dan akhirnya tentu saja tidak akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Bagaimana dampak guru yang termotivasi? Biasanya, guru yang menerapkan merdeka mengajar, tangguh terhadap stres, dan dapat meningkatkan kinerja. Lalu, bagaimana dampak murid yang termotivasi? Murid yang menerapkan merdeka belajar akan tahan terhadap kesulitan dan meningkatkan capaian belajar. Untuk itu, setiap guru perlu menerapkan secara nyata indikator aplikatif guru merdeka belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Setiap guru diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan pembelajaran dan pendidikan, sehingga fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mandiri pada cara. Setiap guru juga harus memiliki kemandirian dalam menetapkan cara, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Sehingga yang perlu dilakukan adalah guru mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan murid. Dan yang ketiga, melakukan refleksi berkala. Guru harus mampu melakukan refleksi diri secara berkala, seperti membuat catatan reflektif harian, meminta umpan balik, dan menindaklanjuti hasil refleksi sebagai pengembangan diri.
Bagaimana menumbuhkan motivasi bagi guru dan murid? Untuk menumbuhkan motivasi bagi guru dan murid, yang pertama dilakukan adalah harus memetakan kebutuhan diri. Yang kedua, menyusun tujuan mengajar. Dan yang ketiga, menyiapkan strategi umpan balik yang berkelanjutan. Tujuan bertindak. Apa hal pertama yang harus dipahami oleh setiap guru? Murid tidak belajar dari guru yang tidak disukainya. Karena itu, modal utama guru dalam melakukan pembelajaran bukanlah strategi, bukan media, bukan inovasi pembelajaran, tetapi dirinya sendiri. Bahas mengenai murid dan motivasi, murid bukan sekedar diharapkan berpartisipasi, tetapi mandiri dalam mengambil berbagai keputusan. Murid hanya dapat berpartisipasi karena memiliki motivasi. Yang kedua, murid termotivasi oleh rasa percaya guru-guru mereka. Yang ketiga, murid termotivasi oleh rasa percaya diri mereka. Yang keempat, murid termotivasi untuk melihat tantangan apa yang bisa mereka atasi dan sebatas mana mereka bisa mencapai prestasi. Berikut ini tips meningkatkan motivasi dan merdeka belajar untuk guru dan murid. Yang pertama, mempertahankan motivasi untuk terus mau mengembangkan diri. Yang kedua, mengajak komunitas, guru ataupun murid untuk mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mengimplementasikan merdeka belajar di dalam kelas. Mari wujudkan semangat dan merdeka belajar. Ayo jadi guru yang disukai murid. Ayo jadi guru yang selalu termotivasi. Ayo jadi guru merdeka belajar. Semangat menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan refleksi, yaitu apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Bagaimana lembar aksi 1 membuat Anda untuk melatih motivasi? Apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Hal baru yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar adalah guru harus selalu melakukan koreksi diri, evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mencari solusi, melakukan perubahan ke arah lebih baik, dan menyesuaikan pemikiran serta perbuatan hingga cara terbaik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi? Lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi karena dalam lembar aksi 1 saya dapat melakukan refleksi mengajar secara terperinci dan mendetail, dan akhirnya kini membuat saya memiliki motivasi yang lebih tertata rapih. Pertanyaan terakhir, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Tips untuk para pengajar bagaimana mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar, yaitu melakukan refleksi mengajar sesuai dengan lembar aksi 1, dari mulai pengantar dan informasi umum, mengikuti instruksi, melakukan persiapan, dan akhirnya melakukan praktik refleksi mengajar.